Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang banyak banget ditanyakan dari kalian kepada saya tentang Sachio itu sebenarnya melawan Rao satu kali atau beberapa kali sih. Pertanyaan ini datang baik di fanpage Bokuchan, Discord Bokuchan, ataupun DM langsung ke Instagram gua. Yang belum gabung ataupun follow semua sosial media gua, bisa kalian cek deskripsi di bawah video ini. Bukan hanya tentang Rao yang melawan Sachio, ada juga yang ingin saya bawakan seperti omongannya Kenzo mengenai Rao. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini bersama saya Harun, Yatte Mio. Oke, pertama kali Rao ini disebutkan oleh Todoroki setelah perangnya Oya melawan Hosen di film High and Low Duels. Yang kala itu sebelum perang melawan Hosen, keadaan Hosen juga ini sudah dijelaskan oleh Jamu. Terlebih dahulu ketika penuh waktu dikumpulkan oleh Murayama. Bukan hanya Jamu, Tsukasa pun lebih detail lagi menjelaskan tentang Hosen, yang dimana di Hosen yang sekarang ini dipimpin oleh 4 pilar surganya, yang disebut sebagai Ozawa Hitoshi. Dan ditambahkan lagi oleh Todoroki yang mengatakan bahwa di atasnya Ozawa Hitoshi itu masih ada ketuanya lagi. Dia adalah Ueda Sachio. Nah, pada akhirnya terjadilah peperangan antara Hosen melawan SMA Oya yang diadu oleh Kidra. Pada pertarungan itu, Oyako memang sudah terlihat banget kalah segala-galanya dari Hosen. Di Oya pun yang menang dengan Ozawa Hitoshi cuman Fujio dan Todoroki. Fujio menang duel dengan Kenzo, tapi setelah duel itu Fujio sudah terlihat banget sempoyongannya. Berarti Fujio itu bisa dibilang hard win juga sih ya dengan Kenzo. Ya emang duel itu mungkin menurutku juga hard duel banget. Serta Todoroki melawan Odajima Yuken. Tapi setelah duel itu, Todoroki tidak terlihat ataupun tidak tampak begitu kelelahan melawan Odajima Yuken. Ya memang sih ya, Todoroki ini adalah yang terkuat di Oyako kali ini. Walaupun bukan ketua, di profilnya juga pun dikatakan seperti itu. Dia adalah yang terkuat di Oyako saat ini. Sisanya semua kalah dengan Ozawa Hitoshi, seperti Suji dan Shibaman kalah dari Jinkawa Eimei, Yasushi kalah dengan Kenzo, fraksi Chun-Chun pun kalah dari Sachio. Plus krocok-krocoknya pun kalah dari Hosen. Memang tidak ada pengalaman bertarung dari siswa Oyako saat itu. Semua kalah dari Hosen. Sedangkan Tsukasa hanya melawan para krocok saja. Beda banget sih di sini kualitas antara Oya dengan Hosen. Dan memang Fujio dan Todoroki yang sangat unggul di Oyako kala itu. Oyako penuh waktu masih butuh jam terbang banget menurut gua. Makanya ketika deklarasi Murayama tentang penuh waktu yang tidak boleh ikut lagi nih masalah di Sword, memang sangat terlalu bahaya bagi penuh waktu untuk ikut masalah Sword. Makanya Murayama membuat deklarasi seperti itu. Tapi dengan adanya informasi tentang deklarasi Murayama serta juga semua kejadian yang ada di film High and Low Duels Cross, yang sudah kelihatan banget adalah semua anak-anak SMA di wilayah Sword sudah mulai bergairah untuk menyerang Oyako. Dan juga mungkin ada SMA-SMA di luar sana yang mengincar Oyako juga. Seperti yang dikatakan oleh Ganji juga ketika invasi pertama oleh 3 aliansi, yang mengatakan bahwa Ganji ini sudah lama sekali tidak datang ke wilayah Oyako dengan keadaan seperti ini ataupun dengan kondisi seperti itu. Dia sangat bergairah banget gitu. Makanya penuh waktu yang saat ini dipimpin oleh Fujio harus bersiap-siap melawan SMA-SMA yang mengincar Oyako penuh waktu. Itu bisa menjadi menambahkan jam terbang dari penuh waktu Oyako. Setelah duel antara Hosen melawan Oyako, Todoroki ini menjelaskan kepada Fujio bahwa di atasnya itu masih ada atas lagi. Ada sekolahan bernama Suzuran. Dan di situ dari kelas 3 ada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Rao. Nah, ini yang menjadi masalah buat kalian yang selalu menanyakan kepada gua tentang duel antara Sachio melawan Rao. Itu berkali-kali atau satu kali sih
Oh ya guys, by the way, panggilnya itu adalah Rao ya guys, bukan Lao. Karena tulisannya juga ini namanya adalah Rao, ditulis dengan katakana Rao. Saya akan menjawab dengan kemampuan bahasa Jepangku nih. Kalau ada yang punya pendapat lain, komen di bawah. Tapi harus disertai dengan penjelasan bahasa Jepangnya yang benar. Biar kita sama-sama belajar aja. Dan ini yang dikatakan oleh Todoroki kepada Fujio. Oke, Todoroki ini mengatakan Saki no hosen no atama no yatsu kyonen soitsu to yatte katenakatta rashizo. Kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah Saki no hosen no atama no yatsu. Itu artinya ketuanya hosen yang itu, yaitu Sachio. Kyonen, tahun lalu. Soitsu to yatte, artinya bertarung dengan dia, yaitu Rao. Katenakatta rashizo, yang artinya sepertinya tidak bisa menang ataupun kalah gitu dengan si Rao. Nah, jadi kalau digabungin itu menjadi ketuanya Hosen yang itu tahun lalu bertarung dengan dia sepertinya tidak menang. Di situ juga Todoroki mengatakan sepertinya masih belum menang ataupun tidak menang sepertinya gitu. Nah, kata sepertinya yang dilontarkan oleh Todoroki ini itu masih ngambang gitu. Jadi si Todoroki ini masih mendengar-dengar aja gitu, masih belum yakin dengan Rao menang atas Sachio. Tapi kabarnya ataupun gosipnya, sepertinya Sachio ini kalah oleh Rao ataupun Sachio ini tidak menang atas Rao. Maka dari itu, ketika di akhir film High Lord Wars Cross, Sachio ini mengatakan kepada Rao bahwa dia ingin melakukan balas dendam. Berarti pada duel tahun lalu antara Sachio melawan Rao itu dimenangkan oleh Rao dan Sachio kalah duel dengan Rao. Oke, seperti itu. Jadi duel tahun lalu dimenangkan oleh Rao. Nah, untuk pertanyaan dari kalian, Sachio itu melawan Rao sekali atau beberapa kali sih? Jawabannya adalah satu kali saja duel antara Sachio melawan Rao. Dilihat dari kata-kata yang dilontarkan oleh Todoroki yang mengatakan bahwa Soitsu to yatte, yang artinya itu adalah bertarung dengan dia. Jadi bukan berkali-kali gitu sih. Makanya duelnya itu hanya dilakukan satu kali saja antara Sachio melawan Rao. Entah kalian sampai menanyakan sedetail itu buat apa sih menurut gue. Tapi gak apa-apa lah, gue jadi ada bahan konten yang harus dibahas sih. Serta nih, Todoroki pun mengatakan bahwa duel itu terjadi tahun lalu. Berarti duel itu juga terjadi ketika Sachio dan Rao masih kelas 2. Bener gak sih? Kan tahun lalu gitu. Sedangkan sekarang ini mereka kelas 3. Kalau tahun lalu berarti kelas 2 kan? Berarti duel itu terjadi ketika dia, Sachio dan Rao, itu kelas 2. Bener kan? Komen di bawah dah. Dan satu lagi yang ingin gue bahas tentang Kenzo yang mengatakan tentang Rao. Setelah Sabakan menjelaskan tentang fraksinya Rao, dia ini mengatakan Kenzo ini mengatakan Oretachi to seotte mo ga chigai suginda yo, yang artinya itu adalah tanggung jawabnya dia itu sangat berbeda dengan kita semua. Nah, maksud apa sih arti tanggung jawab di sini? Menurut gue pribadi ya, tanggung jawab itu adalah ketika dia nih dinobatkan sebagai yang terkuat di Suzuran. Dan Rao ini duelnya pun tidak pernah kalah ketika di Suzuran. Mengemban nama besar Suzuran yang notabene sudah menjadi sekolahan yang sangat melegenda. Dan dia dikatakan sebagai yang terkuat di Suzuran, juga ini pastinya sudah menyebar di kota Toaru. Yang kita ketahui SMA yang ingin melawan Suzuran itu kan banyak sekali. Ketika yang terkuatnya nanti bisa kalah dengan SMA-SMA yang mengejar Suzuran, itu akan berdampak buruk bagi nama baik Suzuran. Walaupun dia bukan menjadi ketua di Suzuran, karena memang Rao sendiri di profilnya juga tidak mau menjadi ketua di Suzuran. Tapi kan SMA-SMA yang mengejar Suzuran itu tidak mau tahu menau dengan itu. Pokoknya dia yang terkuat di Suzuran dan Rao harus dikalahkan. Makanya tanggung jawab yang disebutkan oleh Kenzo mungkin adalah itu. Kalau dikaitkan dengan keadaan Rao yang menjaga adik-adiknya di panti asuhan, menurut gue itu agak sedikit bukan sih ya. Bukan berarti itu juga salah. Bisa jadi itu juga iya. Gini penjelasan dari gua. Rao tinggal di panti asuhan dan menjaga adik-adiknya itu mungkin tidak sampai informasinya ke Hosen. Dikarenakan
Ketika Tsukasa ingin mengetahui lebih lanjut tentang Rao, dia ini kan menanyakan ke Todoroki, yang notabene mungkin Todoroki sudah tahu dengan keadaan di kota Toaru. Tapi ternyata Todoroki pun meminta bantuannya Odajima Yuken, karena mungkin Odajima Yuken ini lebih tahu tentang Rao. Kenapa bisa seperti itu? Karena Hosen dan Suzuran itu kan memang sudah saling beradu satu sama lain. Odajima Yuken juga ini sebagai metuknya Hosen, pasti sudah mencari tahu tentang keadaan Suzuran. Ya pasti tentang Rao juga. Tapi ternyata Odajima Yuken masih kurang mengetahui tentang itu. Makanya dia mengantar Tsukasa ke tempatnya Masi, yang adalah temannya Rao sejak SMP. Maka dari itu mungkin informasi tentang Rao yang tinggal di panti asuhan serta dia juga ini menjaga adik-adiknya itu masih belum diketahui oleh Hosen. Walaupun Odajima dan Masi ini pada profilnya juga disebutkan bahwa mereka berdua saling menukar informasi. Tapi tidak dengan informasi lebih lanjut tentang Rao sih. Jadi seperti itulah mungkin penjelasan dari gue tentang Kenzo yang mengatakan Rao itu tanggung jawabnya sangat berbeda dengan yang lainnya. Lebih ke tanggung jawab karena dia ini dijuluki sebagai ketua di sekolahan yang sangat melegenda yaitu Suzuran. Gimana guys menurut kalian? Komentar di bawah dah. Sekian dulu video dari gua dan tunggu lagi nih video-video selanjutnya dari Buku-chan. Jadi jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, komen dan like serta share video ini. Otsukare sama deshita. Goodbye.